warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai pembangunan wilayah berkelanjutan. Tapi sebelum itu, berizinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fusya Fitriani, absen 9. Perkenalkan, nama saya Sinta Oktaviana absen 21. Perkenalkan, nama saya Okat Biramadhan, absen 27. Perkenalkan, nama saya Mahesa Di Prabowo, nomor absen 18. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dan konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut Salim dalam Utang Ali, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang dioptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber daya alam dan manusia dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia diajukan untuk mengurai angka kemiskinan dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Selanjutnya, terdapat 3 aspek pembangunan berkelanjutan. Yang pertama aspek sosial, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga aspek lingkungan. Secara sosial, ekosistem ini harus dijaga sampai generasi yang akan datang atau intergenerasi sebagai sumber daya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Sementara bagi lingkungan, pembangunan ekonomi seharusnya tidak membuat kesenjangan di masyarakat. Justru pembangunan ekonomi dapat dijadikan sebagai pemerataan pembangunan. Nah, ini adalah gambar aspek utama pembangunan berkelanjutan. Kalau ekonomi itu isinya ada pertumbuhan, efisiensi, dan stabilitas. Kalau sosial, pemberdayaan, peran serta, dan kelembagaan. Dan kalau lingkungan, keanekaragaman, sumber daya alam, dan pencemaran. Oke, selanjutnya tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita tahu bahwa setiap wilayah memiliki tujuannya berbeda-beda dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan yang telah disepakati. Yang pertama, mengurangi segala bentuk kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Menjamin kesehatan yang baik dan kesejahteraan inklusif. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Keenam, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi. Ketujuh, ketersediaan energi bersih dan terjangkau. 8, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang layak. 9, membangun industri, inovasi, dan infrastruktur yang inklusif. Ke-10, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Selanjutnya nomor 11, menjamin kota yang berkelanjutan dan inklusif. 12, menjamin pola konsumsi dan produksi secara bertanggung jawab. 13, memerangi perubahan iklim dan mengurangi dampaknya. 14, melestarikan kehidupan di bawah laut atau samudera secara berkelanjutan. 15, melindungi mengembalikan keberlangsungan ekosistem darat. 16, mendorong masyarakat yang damai dan inklusif. Dan yang ke-17, kemitraan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya indikator pembangunan berkelanjutan. Ada 5 syarat-syarat pembangunan. Yang pertama, membutuhkan perencanaan dan penguasaan yang cermat di semua tingkat. Yang kedua, pembangunan membutuhkan kebijakan yang tepat dari dukungan semua pihak yang ikut terlibat. Yang ketiga, pembangunan harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan semua pihak yang terlibat memperoleh informasi yang akurat. Yang keempat, segala keputusan yang diambil dalam pembangunan harus berpihak pada kepentingan umum. Yang kelima, pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan, jadi bukan salah satu aspek saja. Selanjutnya, indikator pembangunan berkelanjutan bahasa ketiga adalah sebagai berikut. 1. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjaga stabilitas ekosistem alam. Setiap pembangunan yang dilakukan tidak boleh melewati batas ambang kemampuan lingkungan. 2. Paradigma pembangunan selama ini adalah keuntungan ekonomi. Pemikiran ini harus diubah bahwa pembangunan berkelanjutan dengan indikator ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan material Manusia untuk saat ini mampu maupun masa depan pembangunan dikatakan berhasil apabila tingkat
pertumbuhan baik ekonomi stabil, dan lingkungan tetap terjaga. 3. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah mengentaskan kemiskinan, peningkatan pendapatan, membuka kesempatan kerja, dan yang lainnya. Selanjutnya, strategi dan pembangunan berkelanjutan. 1. Pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan harus dilakukan secara merata di suatu tempat yang meliputi meratanya distribusi sumber daya alam, penduduk, modal, kebijakan, kesejahteraan, dan lainnya. Etika pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan menyeluruh dan merata. 2. Menghargai keberagaman hayati. Terpeliharanya keberagaman hayati merupakan syarat mutlak untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk saat ini maupun generasi yang akan datang. Ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Peran manusia dalam pembangunan berkelanjutan sangat penting karena interaksi antara manusia dengan alam tinggi. Pengelolaan manusia dapat merusak alam atau mempertahankan fungsinya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pembangunan yang mungkin dapat dilaksanakan. 4. Pentingnya pemenuhan kebutuhan. Seringkali kebutuhan jangka panjang. Seringkali mengabaikan dampak yang ditimbulkannya. Banyak orang yang beranggapan bahwa kebutuhan saat ini harus terpenuhi dan lebih penting dari masa depan, sehingga sumber daya alam dieksploitasi dalam skala besar. Selanjutnya, implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian, seperti pembangunan infrastruktur, pembukaan lahan baru, investasi di bidang industri, dan sebagainya. Dengan konsep pembangunan ini ada konsekuensinya yang harus ditanggung bangsa Indonesia, yaitu kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan ekosistem yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan terlihat pada beberapa sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Ini mungkin disebabkan dari pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Permasalahan degradasi lingkungan juga disebabkan oleh tidak maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tidak maksimalnya peran hukum, dan tidak terselenggaranya pemerintahan yang baik. Baik, karena materinya sudah selesai, kami buka sesi tanya jawab maksimal 3 orang. Silakan yang mau bertanya. Ipik. Silakan yang bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Fernanda, absen 4. Izin bertanya, apa dampak yang ditimbulkan Dan apa dampak yang ditimbulkan jika sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran. ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Iya ya. Saya Rizka Bunga, absen 10. Izin bertanya, mengapa peran masyarakat merupakan komponen yang paling penting dalam pembangunan berkelanjutan? Merupakan Komponen yang paling penting dalam pembangunan berkelanjutan. 9 lebih. dalam pembangunan. Berkelanjutan. Oke, terus Bisa 10 menit. Nama saya Marinita Darusina, nomor absen 1. Izin bertanya,
saja Ya. yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Mempengaruhi apa? Dari keberhasilan, mempengaruhi keberhasilan Terus? dari pelaksanaan Ya. pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Karena pertanyaannya lumayan banyak, jadi kita iya, kita lakukan menjawab dulu. Di pause suara saya 11. Ya, saya menjawab pertanyaan dari Sarah. Apa dampak yang ditimbulkan jika sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran? Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia secara berlebihan dapat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Kondisi ini semakin penting mengingat pelanggaran peruntukan tata ruang di berbagai daerah Indonesia pun kian masif. Bisa diterima? Terus jawab pertanyaan dari Kak. Mengapa peran masyarakat merupakan komponen yang paling penting dalam pembangunan berkelanjutan? Karena peran manusia dalam pembangunan berkelanjutan itu sangat penting. Karena interaksi antara manusia dan alam itu kan sangat tinggi. Nah, penduduk itu sejatinya adalah sebagai objek atau objek dari pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau nggak ada masyarakatnya, berarti kan nggak bakal ada pembangunan berkelanjutan. Nek, ya, jadi terima. Nek, terima kasih. Video pertanyaan dari Lina, hal apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan di pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di suatu negara? Yaitu ada sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dengan teknologi. Pertumbuhan ekonomi adalah satu faktor mempengaruhi pembangunan kalau dapat bahkan dapat dikategorikan sebagai terpenting yang mempengaruhinya. Ulangan, Mbak. Baik, karena sudah lama juga waktunya, materinya sudah habis, pertanyaannya juga sudah kami jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.